A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa live ya untuk pagi hari ini atau menjelang siang ini kita berbagi tips lah ya, menu-menu sehat khususnya menjelang berbuka puasa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa puasa adalah salah satu caranya Allah untuk mengistirahatkan tubuh kita ya. Puasa adalah salah satu caranya Allah mengistirahatkan tubuh kita, dan memang Masya Allah tabarakallah-nya itu kesehatan ya, itu ternyata menurut para ilmuwan atau menurut para ahli memang bermula dari perut ya. Jadi health start in the gut. Jadi misalkan perut atau kesehatan itu bermulanya dari pencernaan kita. Artinya kalau perutnya sehat ya, maka otomatis pencernaan yang sehat. Dan yang luar biasa lagi lah, ternyata Masya Allah ada hubungan yang sangat erat dan sangat kuat ya antara pencernaan manusia dan pikirannya mereka, yang disebut dengan gut-brain axis. Gut itu tulisannya GUT ya, jadi gut-brain axis. Jadi hubungan antara axis antara perut sama pencernaan atau mungkin otak seseorang. Jadi pencernaan seseorang dan otak seseorang itu terus berkomunikasi. Artinya yang luar biasa lagi, semakin sehat yang masuk ke dalam perutnya, maka akan semakin baguslah pikirannya, isi pikirannya, moodnya bahkan. Karena bahkan mereka para ilmuwan menyebutkan bahwa ternyata bahasanya begini. Jadi apa yang berlaku, apa yang terjadi, apa yang ada pada perut seseorang itu mempengaruhi performa dari otak seseorang, mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir, dan mempengaruhi juga bagaimana cara dia merasakan sesuatu, feel ya, dan bahkan behave atau tingkah laku. Jadi subhanallah Bapak-Ibu sekalian, Islam itu agama yang sangat menjaga isi perut. Itu sebabnya kalau perutnya terjaga, maka otomatis pikiran terjaga. Kalau perutnya terjaga, otomatis perasaannya terjaga. Kalau perutnya terjaga, maka moodnya, tingkah lakunya pasti akan terjaga. Itu sebabnya kita bersyukur di bulan Ramadan ya, kita di bulan seperti ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk mengistirahatkan perut. Artinya apa? Bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita itu dibiarkan untuk mereka bekerja tanpa terbebani lagi dengan bahan-bahan yang menyebabkan tubuh kita tuh menjadi lemah ya. Itu sebabnya tidak heran saya katakan subhanallah, Nabi kita SAW menganjurkan kepada kita untuk berbuka puasa dengan kurma. Kenapa? Karena kurma ada ada gula di situ, ada glukosanya di situ, ada asam amino di situ, dan asam amino salah satunya yang membuat bahagia bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan. Jadi kenapa saya katakan mungkin bahasan kita saat ini adalah makanan yang membuat bahagia? Karena kalau perutnya bahagia, perut itu mendapatkan asupan yang baik, asupan yang benar, asupan yang seharusnya dia dapatkan, maka insya Allah tubuhnya atau mungkin otaknya juga akan bahagia ya. Kalau otak, dan 70-80% Bapak Ibu sekalian itu Masya Allah ternyata dopamin dan serotonin itu diproduksinya di pencernaan. Artinya apa? Kalau dalam pencernaan kita tahu, dalam pencernaan kita ini banyak bakteri-bakteri baiknya, bakteri-bakteri baik yang bahkan di lambung saja itu ada sekitar 19 juta bakteri. Masya Allah ya, subhanallah ya. Dalam lambung kita saja sudah Allah ciptakan 19 juta bakteri, dan kalau bakteri tadi itu diberikan makanannya lagi Bapak sekalian, yaitu apa yang terjadi? Yang terjadi mereka akan terus mengirimkan sinyal ke otak. Jadi ada hubungan, jadi ada hubungan antara ususnya tadi ya, pencernaan mereka, dan otaknya seseorang. Jadi kalau itu komunikasinya baik, jalurnya baik, itu Allahu Akbar. Yang terjadilah seseorang itu akan berpikirnya baik, berperasaan baik, dan moodnya juga akan baik terus sekalian. Jadi mereka berkomunikasi dengan jalur-jalur saraf, mereka berkomunikasi dengan jalur-jalur yang di situ ada perintah-perintah
Itu sebabnya. Mungkin kita Bapak Ibu pernah mendengar ya, ada sebuah ada sebuah kata-kata atau mungkin kalimat yang bunyinya itu good food is good mood. Ya, good food is good mood. Jadi kalau makanan itu baik, untuk sekalian, maka dia akan memberikan mood yang baik ke perasaan atau ke otak kita, ya. Jadi kalau makanannya baik, itu maka pencernaan kita akan memproduksi lebih banyak lagi serotonin yang akhirnya menimbulkan perasaan bahagia dalam otak seseorang. Ya, demikian juga sama sebenarnya. Jadi kalau sekarang kondisinya banyak orang sekarang, saya sering dapatkan tuh orang anxiety, cemas segala macam, yaitu komunikasi antara perut dan otaknya udah nggak berimbang lagi, udah nggak bagus jalurnya gitu kan. Akibat dari apa? Akibat dari terlalu banyak beban, akibat dari terlalu banyak beban yang ada di perut, khususnya dari makanan-makanan makanan olahan, makanan tinggi karbohidrat, ya, makanan-makanan yang membebani perutnya. Bahkan di situ enzimnya minus atau bahkan miskin enzim, miskin vitamin, miskin mineral, Bapak sekalian, dan otomatis bakteri yang ada di dalamnya tubuh kita itu, di pencernaan kita, salah satunya mungkin Bapak Ibu pernah sering mendengar ya, acidophilus ya, atau mungkin ya acidophilus ya, bakteri seperti itu akhirnya terbebani mereka. Selain terbebani, akhirnya mereka nggak bisa ngasih sinyal ke otak. Ini kan jadi masalah ya. Jadi itu konsepnya sederhana sebenarnya ya. Jadi gut brain axis ini, Bapak sekalian, bahwa ternyata semakin bagus bakterinya ya, semakin bagus bakterinya, semakin bagus asupan bakterinya, semakin fresh, semakin sehat, dan semakin tinggi vitamin mineral yang ada pada masuk ke pencernaan kita, itu semakin bagus juga yang kita rasakan ya. Maka bulan Ramadan harusnya menjadi bulan itu, karena emang Nabi SAW juga sampaikan bahwa kebahagiaan orang yang berbuka itu ada dua, atau berpuasa itu ada dua. Yang pertama saat dia berbuka puasa, dan kita memang disarankan oleh Nabi SAW untuk berbuka dengan kurma ya. Kita disarankan untuk berbuka dengan kurma, baik itu kurma basah atau kurma kering, dan itu juga yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam ketika beliau akan melahirkan. Dan Allah katakan di situ, makan dan minum dan bergembiralah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dijelaskan bahwa Maryam diperintahkan Allah untuk makan rutop atau kurma basah. Dan demikian juga Nabi kita SAW memerintahkan kepada kita untuk makan kurma basah atau mungkin kurma kering tadi, karena memang isinya adalah makanan-makanan yang menguatkan pencernaan kita. Jadi kurma itu makanan yang menguatkan pencernaan, menyenangkan bakteri yang ada pada pencernaan kita, bahkan menyenangkan otak. Karena kuncinya apa? Kalau pencernaannya baik, maka insya Allah otak juga. Bahkan beberapa ahli mengatakan, jadi perut itu seperti otak sendiri gitu kan. Jadi perut itu seperti otak sendiri, kata mereka. Jadi dia bisa berkomunikasi, dia bisa melakukan perintah sendiri gitu kan. Ya, maka kalau dalam bulan Ramadan seperti ini kita kembalikan kebahagiaan perut kita lah, gitu. Kalau kita kembalikan kebahagiaan perut kita, maka Allahu Akbar ya, kita akan betul-betul merasakan kebahagiaan saat berpuasa, Bapak sekalian ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makanan dengan berbagai macam warna, berbagai macam rasa ya. Dan itu semua kalau kita kumpulkan satu, maka jadinya Masya Allah, Barakallah. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar sedikit ya, supaya nanti teman-teman bisa praktekkan nanti di rumah ya. Jadi seperti dijelaskan tadi, bahwa semakin banyak makanan buat mereka, Bapak sekalian, bahkan ditambahkan lagi kalau ada bakterinya di situ, tuh semakin baik untuk pencernaan atau semakin baik untuk moodnya kita ya. Maka hari ini sudah siapkan nih, saya sudah siapkan ada beberapa sayuran ya, ada beberapa sayuran, ada timun ya di sini ya, saya ambil timunnya. Kemudian ada juga sawi di sini ya, ada sawi. Kemudian kita berpuasa ya, tang aja ini itunya aja, cara membuatnya aja. Teman-teman nanti bisa bikin di rumah ya. Kemudian ini dia ini mentah semua ya, bos, tapi insya Allah tetap enak, dan ada bakteri ya, ada makanan fermentasi yang paling terbaik di dunia, yaitu tempe. Kita masukin tempe sedikit, Bapak Ibu, di sini. Kemudian saya tambahkan dengan buah apel ya, buah apel. Nanti teman-teman bisa itu sendiri ya, bisa bisa atur sendiri buahnya sesuai dengan yang ada tempat Anda lah gitu kan. Ini ada apel, kemudian saya tambahkan juga dikit dengan jeruk jambu biji ya, jambu itu. Kemudian tambahkan sedikit dengan buah lagi musim nih sekarang,
ya, namanya buah buah apa nih? Jeruk bali ya. Udah cukup nih. Jadi itu Bapak sekalian. Terus bagaimana cara kita jadi ini sudah beraneka warna, beraneka rasa, dan kita tambahkan lagi kepada mereka. Ini salah satu yang menguatkan pencernaan kita itu jeruk nipis. Ini jeruk nipis. Saya proses ini. Oke. Lalu supaya kuat kita tambahkan sumber asam amino yang baik pada tubuh kita. Untuk tubuh kita namanya madu. Jadi kita tambahkan madu Bapak sekalian. Gitu ya. Selanjutnya, nah, kita tambahkan sedikit dengan mineral yang kita dapatkan. Ini madu ya. Kemudian, oh ini wadahnya. Oke, nah ini kita tambahkan sedikit sama garam ya. Garam kita ambil sedikit garamnya. Kita aja. Oke, sedikit lagi, dan kita tambahkan sedikit lagi dengan lada hitam biar ada sedikit rasa pedasnya ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu ya aduk ya, diaduk, jangan dimakan karena kita lagi berpuasa ya. Jangan lupa, jangan kilap ya, kilap pula repot kita. Jadi sih kalau yang pertama kalau hilap beneran. Maka Bapak sekalian, dalam makanan ini ya, mungkin kita kalau di rumah ada nih, kalau ada ya, kalau teman-teman nggak ada ya, mungkin stoknya nggak punya, nggak apa-apa, kita bisa tambahkan lagi dengan ini kurma ya. Saya tambahkan dengan kurma, suiran kurma nih, suiran kurma yang tambahkan lagi dengan kacang almond kalau ada ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi dia bisa dibuat sesederhana mungkin, atau apa tuh namanya, dibuat seoptimal mungkin. Jadi di sini ada proteinnya ya, ada kacang-kacangan ya. Kita tambahkan ada asam amino dari kurma tadi, ada enzimnya, ada probiotiknya dari tempenya Bapak sekalian. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau mungkin bahasa saya, seseorang ya, mungkin kita di Ramadan kayak begini ya, tambahkan sedikit madu lagi ya biar kelihatan basah dia. Wah, nanti bisa di-syuting tuh. Ya. Ini makanan Bapak sekalian, Masya Allah tabarakalahnya ya. Kalau seandainya ini apa tuh namanya dikonsumsi ya waktu kita berpuasa atau kita waktu berbuka puasa, itu kalau boleh saya bilang tuh nanti perutnya akan ngirim WhatsApp ya, ala-alanya kita lah. Perutnya akan ngirim WhatsApp dan dia katakan jazakallah khair, kata dia kan, Masya Allah terima kasih gitu kan. Sama ini isinya apa? Gorengan gitu kan. Paling sederhana kayak begini ya, tapi ini Bapak sekalian, ini makannya akan membuat mood kita akan berubah sekali. Mood kita, kenapa? Karena makanan living food kayak begini ya, atau mungkin real food atau whole food kayak begini, ini efek ke badan luar biasa. Dan ini kalau Bapak Ibu mulai biasakan di Ramadan seperti ini, kita berinteraksi dengan mereka Bapak Ibu sekalian, ini hasilnya akan luar biasa lagi ya. Kenapa luar biasa lagi? Tubuh kita akan terreset, tubuh kita akan diperbaharui sama dia yang rusak-rusak, karena memang tubuh kita tuh melakukan proses pembaharuan setiap berapa hari. Kalau Ramadan ya, kalau mungkin Anda pernah mendengar kajian saya tentang apa ya, saat apa tuh namanya, saat dalam tubuh kita itu ada yang proses apoptosis ya, atau bunuh diri terprogram sel. Maka ketika mereka mau membangun sel yang baru, mereka butuh bahan baku ya. Kalau bahan bakunya itu bagus dan sehat Bapak Ibu sekalian, itu Masya Allah tabarakallahnya, tubuh kita akan terreset. Dan ingat sekali lagi kita lakukan, kita tidak hidup sehat itu bukan, kita hidup sehat bukan untuk gaya-gayaan ya, kita hidup sehat bukan untuk gagah-gagahan, tapi kita hidup sehat sebagai cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tubuh kita yang sempurna seperti ini, apa namanya, cara kita untuk bersyukur, untuk lebih beribadah lebih baik pada Allah SWT. Jadi kalau sudah seperti ini Bapak sekalian, itu ya Masya Allah ya. Ya saya katakan nih, kalau orang Indonesia sudah mulai kembali ke makanan-makanan sederhana tapi bermakna seperti ini, Allahu Akbar, efeknya luar biasa.
saya jadi pengen tapi nggak boleh puasa ya, kita harus puasa ya. Sekarang begitu ya. Jadi atau mungkin Bapak sekalian Anda bisa menggunakan ini lagi ya, yang lain ya. Ini juga bisa dijadikan dressing ya. Dressing ini saya buat dari alpukat. Jadi alpukatnya nanti ada blender ya, kemudian ditambahkan bawang putih sedikit, ditambahkan garam, ditambahkan lada hitam secukupnya sampai rasanya gurih. Nah, nanti si alpukat ini Anda masukin ke sini ya. Anda masukin atau mungkin Anda tuangkan ke sini, dan itu menjadi sumber protein, karena alpukat kan salah satu sumber protein yang sangat baik ya. Terus kalian. Jadi kalau kita campurkan di sini jadi nanti seperti ini ya. Nah, jadi kayak begini. Jadi kan sederhana sebenarnya. Tapi ini sudah makanan loh, meskipun nggak makan nasi. Allahu Akbar. Jadi para pencinta nasi jangan khawatir. Ini makanan sudah bikin kenyang. Ya kalau memang goalnya kenyang. Kalau saya bukan kenyang mah, kita bukan mau bikin kenyang, kita mau bikin bahagia badannya, bahagia otaknya, bahagia pikiran, bahagia perutnya. Itu yang kita mau kejar ya. Subhanallah kan. Jadi sederhana tapi bermakna, dan ini teman-teman bisa bikin di rumah sendiri. Bapak Ibu, Anda bisa bikin sendiri di rumah, dan tidak mesti buah-buah yang susah-susah, buah-buah yang sederhana nanti. Nah, kalau Anda di sana bisa dapatkan buah atau sayur organik, bagus. Tapi kalau tidak, teman-teman bisa pakai sayuran biasa lah gitu kan. Tapi jangan lupa dicuci pakai ekoenzim. Ini kalau saya punya ekoenzim ya, yang diberikan oleh Mbak Nora waktu itu. Ini sudah hampir setahun nih ekoenzim. Ini bisa buat cuci sayuran juga ya, ekoenzim. Ketangan cara buatnya sudah saya bikin ada di Instagram, nanti teman-teman bisa lihat di sana. Atau mungkin ekoenzim seperti ini. Ini ekoenzim yang kita bisa buat minum. Bolehkah tambur sini? Boleh aja. Tambur aja semua ya. Dan ini biasanya makanan kayak begini ini Masya Allah ya, tabarakallah, saya sampaikan sinyal-sinyal dari otak kita, dari pencernaan kita tuh kan diperbaiki sama dia. Subhanallah ya. Jadi kalau kita mulai membiasakan dengan living food seperti ini, sebenarnya penyakit itu insya Allah pelan-pelan gitu kan. Dengan tambah puasa, dengan tambah living food seperti ini, itu insya Allah penyakitnya akan perlahan akan hilang sekalian. Perlahan akan hilang. Jadi ini cara mudah, cara sederhana untuk menjadikan Ramadan menjadi bulan yang penuh kebaikan. Tidak hanya buat ibadah kita, tapi juga buat badan kita dengan konsumsi hal-hal sederhana seperti ini. Kan sederhana kan? Cuma modal sayur, modal buah, jeruk nipis, lada hitam sama garam. Kalau mungkin mau tambahan lagi, Anda bisa tambahkan almond, suiran kurma, kan suiran kurma lagi banyak nih sekarang. Atau Anda tambahkan juga dengan Anda tambahkan juga dengan tadi alpukat, itu juga akan menguatkan ya makanan tadi, dan selain itu full ya, jadi komplit nutrisi. Tadi kalau makan kayak begini insya Allah nggak bakal ngantuk ya, nggak bakal ngantuk karena enzimnya, vitaminnya, mineral masih komplit semua ya. Jadi kapan makan terbaiknya ya, bisa dimakan waktu kapan ya, buka boleh ya, terutama sih waktu berbuka sih ya, biar kita kuat ibadah malamnya. Nanti waktu sahurnya boleh juga makan ya, tapi mungkin sahur itu nggak usah banyak-banyak makan lah, kita secukupnya saja ya, sedikit saja, karena memang nggak banyak aktivitas pada sahur kan, nggak banyak aktivitas ibadah maksudnya. Seperti halnya kita kalau habis maghrib atau isya, biasanya apalagi yang menjelang 10 hari terakhir kan kita benar-benar fokus ibadah di malam hari ya. Nah, maka nanti Bapak Ibu sekalian teman-teman itu makanan-makanan seperti ini ya, coba mulai dijadikan teman atau sahabat dekat kita setiap hari ya. Kalau sudah kita menjadikan mereka sahabat dekat ya, maka otomatis badan kita kan sudah terbiasa dengan ini. Jadi sebenarnya you don't have to eat less, you just have to eat right kalau bahasa orang-orang barat. Sebenarnya Anda tuh nggak perlu ngurangi makan, tapi makan tuh cukupnya aja, tapi makan yang benar gitu kan, makan yang benar ya, mulai dari air putihnya, asam amino, prebiotik, ini kan komplit nih ya. Atau mungkin Anda mau tambahkan sedikit lagi dengan minyak zaitun sedikit, nah apa-apa juga, boleh juga. Sederhana tapi Masya Allah bermakna ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan ini di rumah ya, dan caranya juga sudah saya jelaskan tadi ya, termasuk mulai juga berdekatan sama probiotik yang saya jelaskan juga tadi, dan madu dan kurma dan makan living food seperti ini. Maka insya Allah ya, subhanallah, insya Allah tubuh kita akan terjaga dan jauh dari segala macam penyakit ya, dengan makanan-makanan kayak begini, sederhana tapi bermakna insya Allah ya. Saya kira mungkin begitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada?
Coba lihat pertanyaan. Nih, tinggal ini ya. Oke, ada pertanyaan Ustadz dari Mirna Ayu Pratiwi. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Saya sudah berusaha menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh saya, mengurangi nasi, gandum, minyak, dan gula. Tetapi mengapa pencernaan saya kurang sehat? Mohon sarannya Ustadz. Iya, saya nggak tahu sih set yang tidak Anda maksud seperti apa. Tapi salah satu yang saya sarankan, khususnya kayak di Ramadan seperti ini ya, mungkin ibu bisa coba dengan bikin minuman madu, tambahkan dengan air, tambahkan dengan garam. Itu insya Allah akan sangat membantu saat berbuka puasa atau berpuasa seperti ini. Dan banyak masalah di pencernaan kita sebenarnya karena kekurangan enzim ya, atau mungkin vitamin, mineral yang itu bisa ibu dapatkan atau Anda dapatkan dari rempah-rempah atau rimpang-rimpangan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa coba buat sendiri di rumah ya, mungkin jahe pandan atau mungkin jahe ditambahkan dengan kurma juga bisa di blender, itu insya Allah akan sangat membantu. Jadi berdekatlah dengan mereka karena memang itu kata kuncinya di situ. Yang pertama itu, yang keduanya ya harus di stop makanan-makanan yang membuat pencernaan kita bermasalah, terutama kayak tepung-tepungan ya, atau mungkin juga makanan olahan atau makanan-makanan yang banyak sekali bahan-bahan tambahan pangan sintetik. Itu juga teman-teman juga perlu kurangi ya, atau makanan-makanan yang juga mungkin banyak kontaminasi dengan atau mungkin diberikan hormon atau apapun yang bentuknya ya, atau mungkin logam berat ya, dengan mungkin ikan-ikanan yang tidak sehat mungkin ya, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalau seseorang ya, kita mulai beralih ke makanan-makanan seperti ini, tambahkan nanti dengan protein yang cukup, karbo yang sehat, insya Allah pencernaan kita juga akan mengikuti sebenarnya. Dan pikiran yang sehat juga perlu tambahkan juga dengan zikir. Kalau di barat mereka nyebutnya meditasi, tapi kalau kita dalam Islam ya zikir. Zikir paling baik ya baca Quran atau mungkin zikir-zikir disunahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu. Lihat sini aja. Lihatnya di mana? Banyak pertanyaannya. Baik, untuk yang punya mah, apakah aman pakai jeruk nipis? Sebenarnya aman aja Pak Bu ya, asal ditambahkan dengan madu, insya Allah jadi aman. Madunya merek apa yang bagus ya terserah Anda lah. Nanti saya dikira promo lagi. Gimana, kenapa jarang masukkan cabai rawit? Lagi nggak bawa aja. Kalau ada mah nggak apa-apa, cuman kan pedasnya kita bisa dapatkan dari dari black pepper, ada hitam. Apakah untuk asam lambung jika sembuhnya butuh waktu yang lama? Ya nggak juga. Yang jelas jangan stres aja ya, tenangkan diri ya, jangan terlalu banyak mikir yang nggak penting gitu kan, insya Allah seperti itu. Kalau penyakit liver sebaiknya konsumsi rempah atau rimpang apa ya? Kunyit, temulawak ya, tambahkan dengan jahe, habatus sauda, insya Allah membantu. Bagaimana pola minum saat Ramadan agar asupan air putih tercukupi? Ya bisa dimulai atau minum ya saat berbuka puasa. Kalau saya biasanya ada 1 gelas cukup besar, itu bahkan hampir hampir berapa mili itu saya minum tuh, jus atau air putih saya minum. Jadi itu bisa dibuat atau mungkin dicoba nanti waktu berbuka puasa dan sahur. Nah, menjelang tidur juga boleh minum sedikit, nggak apa-apa. Kalau kacang kulit bagus nggak buat camilan? Kacang kulit yang mana? Kacang kulit ya bagus aja lah, soalnya banyak nih, jangan digoreng.
Bagaimana pola minum saat Ramadan agar hasil itu tadi ya? Saya susah BAB, saya sudah makan buah dan minumnya zaitun sebelum tidur, tapi masih susah untuk BAB. Mohon penjelasannya. Mungkin bisa dicoba dengan pijet ya, atau urut, insya Allah membantu, atau berbekam juga insya Allah membantu. Dan tambahkan dengan garam-garaman ya, garam-garaman juga insya Allah membantu sekali. Tadi ada satu buah yang dimasukkan tapi tidak disebutkan, apa ya? Jeruk Bali ya, jeruk Bali ya. Jadi yang kita pakai apel, ini kondisional aja, jadi teman-teman bisa bikin sendiri di rumah ya, tidak mesti mengikuti saya ya. Apa yang ada di rumah yang mudah dan murah Anda dapatkan, bila buat aja sendiri di rumah, tidak mesti ini. Kacang almond bagi penderita asam urat gimana dok? Aman-aman aja kalau makannya secukupnya, nggak berlebihan. Cara agar tidak tidur setelah subuh tuh gimana? Ya berdiri aja terus, jangan duduk, jangan baring, jangan baring, jangan duduk ya. Jadi kalau sampai berdiri juga tidur, ini luar biasa. Ya. Jadi paksain lah minimal sampai waktu syuruk lah ya. Waktu syuruk teman-teman kan sekarang kan syuruk sekitar jam 6 kurang 9 menit lah. Itu kan mata sudah mulai terbit sedikit, nah itu mungkin silakan tidur. Tapi sebelum itu mungkin saran saya jangan. Jadi kalau zikir pagi, jalan-jalan di rumah muter-muter aja terus gitu kan. Kalau keluar rumah takut gitu kan, takut COVID gitu. Apakah dari makanan sahur bisa mempengaruhi bawaan pengen tidur? Bisa, kalau karbonya tinggi bisa. Jenis kurma yang baik apa kalau untuk dikonsumsi? Rasul mengkonsumsi kurma rutop. Ya kalau ada rutop mah rutop ya, kalau ada. Tapi bagaimana dengan kurma ajwa? Ya bagus juga, apa yang ada aja ya. Kalau rutop agak susah kita dapat sini. Badan saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Badan saya termasuk kategoriku kalau misal rajin konsumsi makan real food seperti itu, apakah memungkinkan berat badan saya menjadi lebih turun? Enggak, kalau Anda tambahkan lebih banyak protein dan karbonya. Jadi ini mungkin dari hitungannya, ibu-ibu atau bapak coba silakan konsultasi. Mungkin di teman-teman di gym itu lebih paham ya. Tapi yang jelas tambahkan sedikit protein dan karbohidratnya lebih banyak lagi yang sehat tentunya. Insya Allah nggak masalah. Kalau bikin air rendeman kurma dicampur ketumbar boleh nggak? Airnya terus air panas atau air biasa aja? Apakah madu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah madu hitam pahit itu sama khasiatnya dengan madu yang manis? Ya jelas lah, yang satu pahit, satu manis, itu beda lah. Yang cuman madu hitam setahu saya wallahu alam ya, saya tahu yang madu tuh rasa dasarnya manis. Jadi kalau banyak dapatkan madu pahit itu mungkin teman-teman perlu lihat tuh kandungannya apa di situ. Yang perlu sedikit lebih hati-hati. Tidak salah sih, cuma masalahnya setahu saya madu tuh aslinya rasanya manis gitu kan. Tapi kalau banyak madunya hitam ya, atau mungkin madunya terasa pahit kayak begitu, ya itu mungkin wallahualam bisa jadi ditambahkan dengan herbal yang sifatnya pahit. Tapi itu nggak masalah, bukan buruk ya. Menurut saya itu jarang kita dapatkan madu yang betul-betul rasanya pahit seperti itu. Khasiatnya sama atau tidak? Tentu beda. Saya perokok yang udah berhenti, udah jalan 4 bulan, minta saran makanan buat bersihkan. Ini bisa nih dimakan. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ya, Bapak yang bertanya ini sudah mulai balik ke sini, mulai minum rempah-rempah, dia akan tersingkirkan keinginan-keinginan yang tadi sebenarnya merokok seperti akan tersingkirkan pelan-pelan. Aduh. Resep buang air kecil yang berdarah. Ya kalau berdarahnya banyak mungkin Anda perlu periksa ke dokter ya. Kalau saran saya sih ya, kalau cuman cuil-cuilan sedikit yang mungkin ada iritasi ringan nggak masalah. Banyakin minum air kelapa, tambahkan madu, atau minum akar alang-alang, itu insya Allah membantu. Ibu hamil, makanan apa yang paling baik untuk sahur? Nah, ini bisa Anda makan, cuman nanti loading proteinnya lebih banyak. Protein yang bisa dapatkan mungkin dari tempenya, kemudian dari kacang almondnya kalau ada, dan tambahkan lagi dengan
minyak zaitun itu insya Allah kuat. Kalau memang kan setahu saya itu sudah sangat powerful sih, insya Allah deh itu sangat kuat ya. Kalau misalkan yang membutuh karbo lagi, mungkin ibu bisa ambil dari kayak mungkin beras merah, beras coklat, beras hitam ya, itu juga bisa. Tapi ini udah kenyang biasanya. Tambahkan mungkin minum 1 sendok makan minyak zaitun, insya Allah kuat. Apakah ibu hamil boleh berbekam? Tidak ada larangan sih, cuman kalau yang paham bekam ya sebaiknya mungkin hati-hati. Titik-titik bekam tertentu yaitu bisa merangsang kontraksi rahim ya. Jadi mungkin kalau titik-titik atas setahu saya nggak masalah. Obat untuk tiduran, sering sekali saya tiduran. Ada kok di Instagram hashtagnya anti gatal JSR, nanti ibu bisa lihat di situ. Apabila kita makan kurma lebih 7 butir namun kita tidak makan makanan setiap hari, apakah bermasalah? Tidak masalah ya, kalau Anda kuat ya. Kalau Anda kuat, badannya sudah cukup fit, sebenarnya nggak masalah. Amankah beras hitam, rice berry, dikombinasi dengan beras merah dan beras untuk pengganti beras putih? Setahu saya aman aja. Jadi sekarang sudah ada beberapa kok yang bikin itu. Ada merahnya, ada coklatnya, ada hitamnya. Setahu saya nggak masalah. Ada dijual juga banyak itu. Bagaimana minuman JSR di bulan puasa? Nanti ada kajian berikutnya. Ini makanan dulu. Semoga pertanyaan saya terjawab. Pertanyaannya nggak ada. Gimana ini? Apa-apa, kita ketawa-ketawa dikit lah. Mau bilang koilullah begini agak ngantuk kan. Mau nanya lagi Mas Dokter, bagusan madu mentah atau madu yang dibeli toko? Mana di toko udah dimasak madunya? Ada aja. Ya gini menurut saya, jadi mungkin gini istilahnya, ada namanya memang rohani ya. Rohani itu memang madu dari sarang langsung di packing, itu namanya rohani. Raw, madu mentah ya. Tapi subhanallah ya, sebenarnya proses permaduan dalam artian pengolahan madu itu ketika yang kita ambil ya, atau mungkin kita beli itu yang sudah terindustrialisasi sebenarnya nggak masalah juga ya, cuma dibersihkan ya, mungkin dibersihkan ya, di packing dengan baik, jadi nggak masalah. Jadi mau rohani boleh, mau yang madu dikemas boleh ya, asal benar madunya sih ya. Lengan kiri sering pegel, kenapa ya dok? Ya mana saya tahu lah, Anda yang tahu badan Anda. Mungkin pegang apa gitu kan, pegang berat-berat gitu kan pegel. Ya. Jadi wallahu alam. Ya, jadi mungkin perlu dilihat juga mungkin hari-harinya dengan komputer, kan saya nggak tahu. Ya maka lagi pegang komputer, pegang apa gitu kan ya, gerak-gerakin tangannya, di apa sirkulasikan, angkat tangan gitu kan bisa gitu kan. Apa pertanyaan yang seru. Bagaimana minuman rimpang yang membantu meringankan? Ultimate kunyit bisa. Bagaimana ngecilin perut pas puasa dok? Diikat paling cepat. Paling cepat mah diikat. Ya kan sudah saya bilang itu perut itu melebar, menyamping ke depan itu kan karena lemak. Kalau lemaknya dikurangi, turun berat badan insya Allah ya. Jadi seru-seruan aja kiranya. Gampang lah ya, kalau Anda lihat komen di teman-teman itu tuh ya subhanallah, mereka itu ya justru malah cepat banget turun berat badannya. Gimana mau kecil perutnya? Buka gorengan, sahur gorengan, buka nasi goreng, sahur nasi goreng, gitu-gitu terus nggak ada perubahan dari zaman purbakala ya. Coba dirubah sedikit pola makannya, yang keren sedikit lah. Keren itu maksudnya buat pencernaan sehat gitu ya, subhanallah. Kalau minum air lebih dari 3 liter boleh nggak? Ya kalau kuat sih boleh aja ya, nggak masalah. Tapi mungkin tidak langsung diminum juga sih ya, saran saya sih ya. Jadi nggak boleh langsung diminum juga, kan berat nanti dicerna badannya. Teh celup dimix dengan madu kira-kira bagus atau aman kak? Ya aman-aman saja ya, nggak masalah. Tapi ya lebih bagus kalau saran saya lebih baik beli teh tubruk ya, teh yang masih banyak daun-daunnya itu. Kenapa bismillah, kenapa habis sholat isya saya suka ngantuk? Memang capek kali. Kok capek mungkin ngantuk ya.
harus banyak makan minum apa? Justru malah jangan banyak makan minum waktu isya itu. Makan kayak begini nih ya, yang asam-asam sedikit, yang pedas sedikit, yang banyak buah, banyak sayur, itu insya Allah akan sangat membantu ya. Asal jangan banyak nasinya aja. Menu ini bagus juga untuk diet di bulan puasa ya. Bulan puasa ya bagus saja, masalah, silakan aja. Resep agar haid teratur udah banyak postingan saya tentang itu ya, nanti teman-teman bisa lihat. Terima kasih banyak dok, sama-sama. Terima kasih dokter, berkat pola makan JSR, jurus sehat rame-rame, jurus sehat rimpang, nah gitulah ya. 1,5 berkat pola makan JSR 1,5 bulan benjolan di leher mengecil, masya Allah kan, ini testimoni nih ya. Dan berat badan turun 10 kg. Masya Allah, alhamdulillah, semoga sehat terus ya. Ini ya Allah Ustadz, kenapa? Iya. Tadi ya udah 12. Jadi mata-mata qaulullah ini, jadi kita perlu agak sedikit kuatkan ya dengan sedikit lucu. Dok, kalau liver kunyitnya sebaiknya diparut, diambil airnya apa direbus kunyitnya? Lebih baik mana dok? Ya kalau saya sih sebenarnya mana aja lah. Ya mana yang lebih mudah untuk Anda sih ya. Kalau mau cepat keluar bahan-bahannya ya direbus ya. Seperti itu. Dok, kalau tempe terlalu matang bagus nggak ya? Kalau sudah jadi, kalau kematangan namanya kan bukan tempe, oncom ya. Udah terlalu banyak raginya. Ya, setahu saya sih, saya tidak ahli tempe, cuman tempe yang bagus ya saat dia ada matang itu ya makan aja. Herbal yang baik untuk mengatasi rambut yang botak yang sudah parah, rimpang. Jadi rimpang itu pernah ada testimoni, saya pernah share juga waktu itu teman-teman sekalian. Jadi ada ibu-ibu yang cerita dia minum rimpang segala macam, lalu rimpang tuh di blender tuh dibaluri ke rambut suaminya. Salah satu efek emak-emak rimpang nih kayak begini, masya Allah. Jadi akhirnya suami tanpa sadar lagi malam-malam tidur dibalurin. Besoknya gak lama kemudian rambutnya tumbuh gitu kan, subhanallah kan. Terima kasih gitu kan, thanks to rimpang, jazakallah khair tuh rimpang gitu kan. Jadi akhirnya masya Allah rambutnya, katanya ibu yang pernah saya dengar gitu kan, tumbuh lagi. Adakah teh yang recommended buat kita konsumsi? Ya teh hitam, teh hijau ya, bagus ya, tapi bukan saset kalau saya, yang itu aja, yang yang masih tubruk gitu loh. Teh putih, white tea juga bagus. Bagaimana, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana tips mencuci sayur dan buah pada saat pandemi Covid? Yang jelas pakai air, tapi airnya Anda campur sama ini. Nah ini ya, sudah jelaskan nih. Ini ekoenzim. Nanti Bapak Ibu yang bertanya silakan betul, nanti cuci pakai itu, insya Allah membantu, dan bisa dilihat nanti postingan tentang itu. Cuci pakai air ya, atau kalau nggak ada itu bisa pakai cuka apel juga bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung menyimak ya, alhamdulillah, makasih. Nah, ini pertanyaannya membingungkan. Dok, ibu saya sempat minum rimbang-rimbang haid nggak lancar, dan alhamdulillah jadi lancar. Tapi sekarang nggak rutin lagi ya dok. Ya kenapa nanya saya? Loh kok nanya sama rutin lagi, maksudnya apa? Haidnya mungkin gitu ya. Maksudnya nggak rutin haidnya, atau nggak rutin minum? Kalau nggak rutin minumnya, dia tanya ibu lah, jangan tanya saya. Ya kalau nggak rutin ya sekarang rutinkan lagi minumnya ya, insya Allah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana supaya kita konsisten menjalankan JSR? Ya sebenarnya balik-baliknya baru sekalian kembalikan ke niat awal. Kita hidup sehat itu sebagai rasa syukur, ketaatan, dan ya tambahan amal. Dan kalau kita lakukan betul-betul karena Allah, maka tubuh yang sehat kan akan memperkuat ibadah. Ya, membayangkan kalau seandainya kita mengikhlaskannya itu karena Allah, maka makan kayak begini, ya Allah aku makan kayak begini, atau hidup saya kayak begini dalam rangka rasa syukurku, ketaatanku padamu, menjaga badanku, dapat pahala. Itu dulu. Jadi bukan untuk lifestyle, bukan untuk gaya hidup, itu ya sekalian. Izin situ Ustaz tanya.
produk Herbalife itu bagus gak? Apa lebih baik kita makanan asli saja walaupun produk Herbalife itu dari bahan pilihan organik dan takaran nutrisi dan gizi yang tepat yang dibutuhkan tubuh? Yang sebut merek sih maksud saya. Jadi saya gini loh, saya apapun bentuknya, kalau Anda punya rezeki, kalau dia sehat bagus silakan aja. Tapi kalau saya pribadi ya, kan nggak semua orang punya mungkin dana anggaran untuk beli kayak begituan ya. Kalau misalkan itu Anda jelas, Anda tahu bahwa itu bagus sehat, silakan aja ya. Tapi apapun, kalau saya lebih ingin mengajarkan hal-hal yang teman-teman bisa dapatkan di rumah ya, dapatkan di rumah dengan mudah, dengan murah. Itu yang saya ingin ajarkan ya. Dia living food lah kalau bahasa saya. Misalkan ada produk A, isinya apa, ya sudah kita ambil aja yang di alamnya seperti apa ya, seperti itu ya, jadi nggak masalah. Baik, 4 menit lagi sebelum setengah 12. Dok, saya ketinggalan yang di meja, ada makan apa? Nanti bisa diputar lagi kok, insya Allah ada. Jangan takut. Bolehkah penderita mah mengkonsumsi cuka apel? Boleh, tambahkan air dan tambahkan garam, tambahkan madu, insya Allah tidak salah. Dok, jual ekoenzim dong. Bisa bikin sendiri, ngapa dibuat? Kan gampang. Saya juga ribet banget, jadi panjang urusan nanti. Ya, nanti teman-teman bisa bikin sendiri ya. Ya, saya lebih senang ngajarin ilmunya. Nanti kalau yang nanti di situ kan ada grup-grup WhatsApp tuh, kita sudah bikin tuh, nanti yang dibikin oleh Mbak Nora Batam itu, nanti teman-teman bisa buat. Nah, kalau mau jual mah silakan aja ya. Tapi kalau saya lebih senang ngajarin ilmunya aja. Oke, saya kira mungkin cukup ya. Terus sekarang semoga bermanfaat dan semoga kita mulai menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang menyenangkan untuk badan kita, untuk bakteri-bakteri di badan kita, untuk pikiran kita, untuk pencernaan kita, untuk lambung kita. Ya, sehingga nanti ibadah kita khususnya nih kan menjelang 10 hari terakhir Ramadan ya, kita betul-betul bisa fokus dengan optimal, atau mungkin sibuknya dengan ibadah, dengan berlelah-lelah untuk Allah, berlelah-lelah untuk melakukan kebaikan-kebaikan selama Ramadan, khusus di 10 hari terakhir nanti insya Allah ya. Jadi hal-hal seperti ini ya cuma sekedar tambahan saja ya. Yang paling penting apa? Bukan makanannya, tapi baca Quran yang penting. Yang paling penting apa? Sedekahnya. Kita makan sedikit cukup, sisanya kita kasih ke orang ya. Jadi bikin makanan terbaik, Anda sedekahkan pada orang, itu jauh lebih baik. Kita cukup-cukupnya aja makan. Anda punya kurma banyak, sedekahkan. Seperti itu aja konsepnya. Jadi dengan hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka Masya Allah tabarakallahnya ya, kita jadi menjaga tubuh kita, menjaga badan kita ya, kita menjaga hati kita, iman kita ya, dengan makan makanan yang sehat ya, dengan makanan-makanan yang tidak berlebihan ya, dan itu bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan silakan di share videonya nanti kalau bermanfaat, atau mungkin ajak teman-teman juga, saudara Anda untuk nge-like atau mungkin nge-share juga video kami sudah kami buat di YouTube ini, dan semua for free ya, nggak ada kita bikin bayar-bayarannya ya. Jadi silakan di share ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga dengan ini semakin banyak masyarakat yang sehat, masyarakat umat Islam khususnya yang dekat sama agama, dekat dengan Allah, dengan dekat Rasul, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan dengan seperti itu ya Masya Allah tabarakallahnya, jadi negara ini bisa sehat ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.